Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kalian tahu bahwa tumbuhan berdasarkan ciri-ciri dan alat perkembangbiakannya dibagi menjadi beberapa jenis. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji tertutup dan tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian ada lumut dan pakis. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau aseksual adalah perkembangbiakan melalui bagian tubuh tumbuhan itu sendiri tanpa melalui perkawinan atau fertilisasi. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif adalah melalui fertilisasi atau perkawinan. Yang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Secara alami itu adalah perkembangbiakan vegetatif tanpa bantuan manusia, sedangkan buatan itu nanti dengan campur tangan manusia. Perkembangbiakan secara alami ada tunas, umbi lapis, rizoma, stolon maupun umbi batang. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan itu bisa cangkok, merunduk, menyambung, dan menempel. Perkembangan vegetatif alami itu terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Yang pertama adalah tunas. Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh dari dalam tanah, berasal dari akar atau batang dari tanaman induk. Contohnya pisang, bambu, tebu, maupun palem merah. Yang kedua adalah umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang mengalami penggembungan karena dijadikan tempat menyimpan cadangan makanan. Dikatakan umbi karena letaknya ada di dalam tanah. Contoh umbi batang adalah kentang dan ketela rambat. Rizoma adalah batang berkuku-kuku atau beruas-ruas yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Selain pada gambar daun dan kunyit, contoh rizoma itu adalah melawak dan kencur. Yang keempat adalah umbi lapis. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut sebagai cakram. Dengan demikian dapat dikatakan umbi lapis atau bulbus adalah modifikasi dari daun yang tersusun rapat dan menebal yang fungsinya sebagai cadangan makanan. Pada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga tulip, atau bunga lili. Yang kelima adalah stolon, batang yang menjalar di atas tanah. Pada tanaman stroberi berikut, ada batang yang menjalar di atas tanah yang disebut stolon atau sulur. Sulur yang sudah menyentuh lantai akan menghasilkan tanaman yang baru. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi tanaman yang baru. Selanjutnya adalah tunas adventif, adalah tunas pada tumbuhan yang tumbuh tidak pada tempat seharusnya, misalnya pinggir
daun yang terdapat pada cocor bebek. Itu tadi perkembangbiakan secara vegetatif yang alami: tunas, umbi lapis, rizoma, stolon, dan umbi batang. Untuk selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang membutuhkan bantuan manusia. Yang pertama, mencangkok. Tumbuh akar bisa ditanam di dalam pot atau di dalam tanah. Contoh tanaman yang dikembangkan dengan cara mencangkok: jeruk, mangga, atau rambutan. Tanaman yang dihasilkan dengan mencangkok itu akan mempunyai sifat yang sama dengan induknya dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran pada tanaman ini kurang kuat. Yang kedua, merunduk, yaitu perkembangbiakan vegetatif dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting yang lentur dan membenamkannya ke dalam tanah. Dari ruas-ruas batang yang ada di dalam tanah nanti akan tumbuh akar dan akan menjadi tumbuhan yang baru. Contoh merunduk adalah alamanda. Yang ketiga adalah stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan diri dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu yang baru. Stek batang contohnya ketela pohon. Stek daun contohnya cocor bebek, sansevieria, atau wijaya kusuma. Stek akar itu contohnya pada sukun. Stek juga dikembangkan pada tebu, rumput gajah untuk makanan ternak, juga pada bunga seruni. Pernahkah kalian mendengar tentang teknik pemuliaan tanaman? Pemuliaan tanaman adalah teknik yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu suatu tanaman. Contohnya menyambung atau mengenten dan menempel atau okulasi. Menyambung atau mengenten contohnya pada bunga bugenvil. Di dalam satu pohon bugenvil itu akan terdapat beberapa macam warna bunga. Ini dilakukan dengan teknik menyambung atau mengenten, yaitu dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis tetapi berbeda sifat, misalnya warna bunga yang berbeda. Yang kedua adalah menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang. Sering digunakan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul dari 2 atau lebih tanaman yang sejenis. Misalnya terdapat jenis pohon jeruk berbatang luas